Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad. Sobat, nah ini saya mau mereview Daihatsu Luxio. Ini mobil yang bisa hidup di dua alam, tapi dua alamnya tidak amfibi ya. Dia bisa hidup di sektor UKM maupun di sektor keluarga. Ini asik ya. Jadi kalau garasinya cuma muat mobil satu, kapasitas duitnya ini yang paling penting ya, cuma bisa beli mobil satu tapi masih kepengen keluar bersama keluarga, tapi juga pengen masih tetap jadi UKM, bawa nasi kotak, bawa catering, bawa barang-barang apa, tetap kebutuhannya ada rasa nyaman. Mungkin ini bisa jadi solusinya. Seperti apa mobilnya, kita lihat video berikut. Sekarang kita lihat bodinya dulu dari depan. Mobil ini seperti Grand Max tidak, jadi secara basis chassis sama, tapi kalau ini engine dia 1.5 ya. Jadi mobil ini ya kayak Veloz lah ya, tapi basis chassisnya seperti Grand Max memang. Kita akan lihat kap mesin depan, tapi ini bukan kap mesin, tapi ini merupakan tempat untuk kondensor kondensor AC sama radiator. Oke ya, jadi di sini radiator ini kalau ngisi nggak boleh sembarangan, ada teknik dan caranya, kalau keliru bisa meledak, nanti kita lihatkan. Nah, teman-teman jangan sampai dapat mobil seperti ini celaka. Oke ya, jadi seperti ini. Ini adalah varian Luxio tertinggi. Jadi ini adalah Daihatsu Luxio tipe X tahun 2013. Jadi varian tertinggi. Nah, kalau bisa cari yang tertinggi, walaupun mungkin misalnya dapat yang trim di bawahnya tipe M atau tipe D, katakan selisih 5 juta sampai 10 juta, saya kalau selisih 10 juta saya akan ambil tipe yang tinggi, karena kita ngabrit itu habisnya nggak murah, banyak, terus ya nggak proper, nggak perfect gitu loh ya. Nah, ini Luxio tipe tertinggi, tipe X ya, beda lah, grill, fog lamp, spion, interior ada beda, jadi enak cari yang tipe tertinggi. Kita lihat bodinya. Kalau bodi wajib kaleng, karena mobil ini sebetulnya platnya tipis ya, kayak Grand Max mirip. Nah, tapi ada beda yaitu di dalam. Jadi kalau teman-teman misalnya bukan orang yang perfeksionis, orang yang tidak mementingkan kenyamanan, mungkin Grand Max is okay. Tapi kalau Anda orang yang perfeksionis mementingkan kenyamanan keluarga, Luxio mungkin. Kompetitornya ada lagi sebetulnya, yaitu Nissan Evalia. Kalau secara rasa naikan, Evalia lebih mantap menurut saya. Nah, kalau engine enakan ini kalau dipakai kayak ya sedikit ugal-ugalan gitu, enak ini. Nah, kita lihat dalamnya, Mas kameramen. Nah, kita sekarang buka sini. Jadi dia tidak power sliding door. Kalau teman-teman cari power sliding door, banyak mobil lain yang lebih murah, bahkan lebih murah dari ini, lebih enak, taruhlah Nissan Serena. Tapi Nissan Serena tidak bisa hidup dua alam.
eman kalau dipakai untuk angkut-angkut, karena mobilnya terlalu bagus walaupun harganya lebih murah. Ini joknya kalau di Luxio itu enak, lebih enak sedikit daripada Grand Max. Terus aku sukanya mobil ini tuh nggak ada channel di sini, jadi ini nggak ada kayak gundukan, karena mobil ini penggerak belakang gundukannya nggak ada, itu saya seneng. Tapi mobil ini ya basicnya kayak pickup basicnya, jadi rasa naikan ya lebih enak sedikit daripada pickup Grand Max, lebih empuk sedikit tapi mirip-mirip lah. Kalau mau enak mungkin ya tadi Serena mungkin bisa jadi pilihan, tapi secara efisiensi dari sisi manapun mobil ini lebih efisien. Jadi teman-teman kan pasti kalau beli mobil yang ngotak-ngotak seperti ini kan diperhitungkan seperti itu. Kalau mau nyaman lagi mungkin saya punya itu seperti Toyota Navwan, itu harganya nggak beda jauh. Just info aja, mobil ini tipe X 2013 ini punya harga 119 nego untuk plat lokal Jawa Timuran sini, dengan kondisi yang tidak perfect tapi lumayan lah di atas rata-rata. Kita beli mobil seperti ini wajib ngecek kondisi, karena apa? Mobil Grand Max Luxio ini banyak yang jelek di pasaran. Walaupun tahunnya muda-muda, tidak peduli itu 2017, banyak yang jelek. Kenapa? Karena ya banyak dipakai abrakan, dipakai kasar, yang makanya pakai kasar. Lumayan lah kalau kita jarak jauh, kita bisa tiduran seperti ini. AC-nya double blower tipe X ya ini ya. Oke, jadi mobilnya di tengah bisa dipakai tiduran. Kalau kaki selonjor nggak bisa ya. Nah, kalau sama Serena kalah udah. Tapi memang nggak sebanding, karena Serena dia di perbandingannya di Toyota Navwan ya. Just info aja, saya jual Navwan 2013 tipe yang tinggi itu nggak sampai 150 juta, cuma 145 juta, cuma selisih 25 juta sama ini. Padahal harga baru Navwan itu ya 600 sekarang kan, Foxy ya yang sekarang ya. Kalau ini masih ada kayaknya barunya. Nah, sekarang kita lihat bagasi belakang. Jadi ini perbandingannya mungkin di Evalia. Evalia tahun 2013 sedikit lebih murah dari ini, tapi lebih nyaman secara naikan. Nah, tapi terserah Anda milihnya yang mana. Kalau secara pasar Luxio ini tak perhatikan harganya bagus banget. Dia malah lebih tinggi daripada si Avanza G. Nah, karena mobil ini bisa dua alam tadi, alam pedagang, alam UKM sama alam naikan orang. Nah, jadi bisa dinaiki orang sama barang. Kita lihat belakang. Nah, jadi Luxio tipe X. Nah, seperti ada krum-krum seperti ini, di tipe yang lain nggak ada. Oke ya, ini ada Hemon stop lamp, terus ini ada apa namanya ini, topi atau apa ya, saya kok ini sensor parkir ini juga asli, bumper-bumpernya sudah ada body kit karena tipe X. Jadi mungkin kalau teman-teman punya tipe X, kalau beli ya selisih 5 atau 10 juta ya, saya mending beli yang tipe X. Tapi ingat, beli Luxio wajib dicek barangnya, dicari barang yang tidak capek, karena mobil-mobil begini kebanyakan sudah mobil capek. Jadi mobil capek itu gimana? Dalamnya masih jelek. Oke, kita lihat jok belakang. Jok belakang ini bisa dilipat ke depan, bisa juga diambil kalau memang tidak diperlukan. Dan ini 7 seaternya murni. Jadi kalau teman-teman naik Avanza, taruhlah ya Avanza Xenia ya, yang sepabrik sama ini Astra, duduk di tengah maupun duduk di belakang nyaman naik Luxio secara ruang cabin. Mobil ini juga empuk, juga nyaman kalau dinaiki orang full. Jadi kalau kita bawa 6 atau 8 orang ini semakin nyaman. Kalau dinaiki cuma 2 orang aja di depan agak mental-mental gini. Ya, jadi terus Luxio jadi beda total ya. Jadi cuma bodi aja sama dengan Grand Max, tapi kalau interior beda semua. Ini pilar-pilar semua sudah tertutup rapi. Jadi kalau kita ada budget, mending nggak usah modifikasi Grand Max, mending langsung beli Luxio. Selisihnya nggak begitu banyak, modifikasi itu habisnya banyak teman-teman. Nah, gitu ya. Shock handbrake ini yang sering rusak karena pintunya ini besar dan berat. Nah, jadi kalau kita nemu shock handbrake yang masih bagus seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau rusak ya nggak mahal, murah.
diperhatikan mobil seperti ini. Nah, jangan sampai ada yang celaka, tapi gampang kita lihat Luxio itu. Perhatikan begini, bintik-bintik ini harus masih ada semua, bintik-bintik di sini, di sini. Ini namanya spot welding ya. Jadi spot weldingnya harus masih ada semua dari pabrik. Itu berarti mobilmu aman. Kenapa? Mohon maaf, saya banyak lihat mobil yang kotak-kotak begini itu sekarang dipakai banyak ugal-ugalan. Kalau di kampung saya sini ya, ya tak lihat supirnya sih masih adik-adikku gitu, masih anak-anak, anak baru umur 20-an gitu. Kalau bawa mobil beginian bauan terbanter. Depan itu non safety loh, mobil ini depannya rangka langsung bres loh, kalau bres cemet orang itu. Jadi ya saya sering lihat itu, saya prihatin. Nah, ya apa ya, safety-nya mobil kurang sebetulnya, mobil ini tipis, plat bodinya apa, tapi memang dipakai banter itu kenapa dia bisa high speed, karena mobilnya ringan. Nah, jadi dia bisa lajunya bisa lumayan banter. Jadi ini cuma sedikit apa ya, intermezzo aja. Jadi untuk adik-adikku yang sering bawa mobil begini, coba banter-banter lah. Saya sering disalip soalnya di kampung sini, salip wes gitu wes, banteran narik lah. Ini joknya aslinya begini teman-teman. Ini kalau ini asli joknya begini, kemudian ini cover aja, door trim juga sama begitu. Dan kalau di tipe X dia ada kayak piano black begini, chrome, ini chrome. Ya beda lah ya. Kalau kita ini ada tempat minum, kalau kita dapat ini ada les-les silver seperti ini. Kalau kita bisa beli tipe X, ngapain beli yang di bawahnya? Karena kita kalau beli di bawahnya itu cenderung modif nanti. Tipe-tipe yang di bawahnya kita buka ya. Tadi saya mau cerita kalau ini ada ciluk bannya di bagian sini. Saya tak dari sana ya. Jadi teman-teman, ini kalau ngisi radiator harus pakai kunci 10 dan ini harus dibuka. Kalau ini tidak dibuka nanti bermasalah, akan menimbulkan semacam gelembung udara yang masuk di dalam sistem pendingin. Nanti akan panas, mobilnya pasti akan overheat dan akan bunyi dak 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 gitu ya. Itu nanti membahayakan dan menegangkan. Jadi kalau kita punya mobil seperti ini wajib bawa kunci 10 untuk isi ulang air. Nah, oke. Engine kilometer 212. Mobil ini 2013, berarti cukup low ya. 2013, sekarang 2025. Saya buat video ini 2025 Agustus. Berarti mobil ini sudah berjalan 12 tahun ya. 12 tahun kalau 212.000 kilo berarti setahun kurang lebihnya 16 atau 17.000 km. Itu angka yang cukup low kalau sekelas mobil begini. Gitu ya. Hati-hati, banyak kilometer putaran. Nah, ini di pasar banyak sekali kilometer putaran, mobilnya udah jublek, KM baru 100.000. Banyak banget itu. Banyak pakai banget. Kenapa mobil seperti ini ECU-nya nggak detect? Jadi dia kalau mau muter KM tanya, misalnya kalau nggak mau ketahuan tanya di Toyota, kalau punya koneksi di sana di service center, terakhir servis kilometer berapa, misalnya kilometer 70.000, diputar di angka di atasnya. Ini banyak sekali oknum yang seperti itu. Tapi makanya KM itu jangan jadi patokan, tapi KM itu cuma jadi informasi awal saja. Yang number one adalah kondisi. Setelah kondisi, tentukan barangnya, dokumen tertib, negosiasi, pembayaran. Itu namanya orang pembelian bijak. Nah, so jangan pembelian aja kan anak pinter-pinter ya. Jangan tertipu, terkecoh marketplace TikTok, marketing yang pakai clickbait, kemudian menayangkan harga yang kadang tidak masuk akal. Hati-hati, kamu harus smart, cerdas. Minimal kalau kamu nggak ketipu uangmu, kamu akan ketipu waktumu. Minimal ketipu waktumu. Kenapa? Ya, kan penjual mobil itu kan tentu rumahnya tidak sebelah rumahmu satu RT, kan pasti rumahnya beda kota sama kamu, agak jauh. Nah, kamu ke sana itu kan ya biaya. Misalnya kamu orang Surabaya, lihat video clickbait di Malang ya, itu kan biaya ke sini itu kan nggak cukup 300.000 ya.
perjalanan, makan, waktu, nggak kerja. Nah, hati-hati, apalagi yang dari luar provinsi. Customer Atma Jaya harus cerdas. Nah, jadi cari mesin yang masih enak begini. Nah, AC dia double, rata-rata enak. Oke, sekarang kita coba test drive ya. Oke, kita AC. Oke, power window bisa semua. Lampu cabin sudah diganti dengan pakai LED, tip bisa. Oke, AC bisa, jam digital oke, hazard oke, klakson oke, wiper oke, kopling. Karena ini mobil manual, kita cek kopling. Kopling sudah setengah mainan. Jadi kalau beli mobil ini mungkin pakai sekitar 1-2 tahun ganti kampas kopling. Berapa biaya ganti kampas kopling? Ya sekitar 1,5 lah. Kampas kopling, matahari sama drag lacquer. Dari tadi itu banyak sekali nyamuk. Oke. Mobil ini safety-nya belum bagus, tidak ada airbag. Ya, biasa aja ya. Kalau dari sisi apa? Keamanan. Nah, gitu. Sekarang kita coba jalan. Kita coba jalan. Oke. Setir enak. Nah, lebih enak dari Grand Max tentunya, walaupun sama. Jadi dia power steering ya. Kalau Grand Max kan ada yang tidak power, ada yang power. Nah, AC pasti, dan kalau ini tipe X dia yang paling tinggi. Untuk pajak, nah, pajak mobil ini sekitar pajaknya sekitar 2 juta ya, mendekati 2 juta. Bensin hemat. Untuk mobil berat besar, maksudnya mobil ini sebetulnya mobil ini nggak besar teman-teman. Mobil ini kecil. Panjangnya kurang lebih ya cuma 4,2 atau 4,3 sak Avanza Xenia, tapi ternyata kenapa lebih lega? Karena mesinnya ada di bawah sini loh. Nah, mesin di bawah itu ada nggak enaknya, ada gundukan ini, teman-teman bisa lihat. Itu adalah rumah roda. Nah, itu kalau posisi di setir, di sopir kayak saya gini, kanan ini mepet, pedal gas itu mepet sama gundukan itu. Nah, itu salah satu kelemahan. Jadi nyetirnya ada nggak enaknya sedikit di kaki sebelah kanan. Kemudian kalau tarian enak karena mobil ini botolnya ringan, bobotnya ringan. Nah, terus kemudian audio, suara biasa ya, ini tidak mobil premium, ini masuk tetap low MPV, tapi enaknya dia 2 alam teman-teman. Overall yang lain sudah banyak tak jelaskan. Untuk harga spare part sedang, tidak murah, tidak mahal. Jangan terkecoh spare part murah. Taruhlah teman-teman terkecoh spare part murah, ngomong aja di Shopee, di Tokped. Hati-hati, cari spare part yang OEM. Kenapa? Misal kamu beli, taruhlah kampas. Ada kampas kopling itu satu set harganya saya lihat di shop online itu cuma 600.000. Kampas kopling, matahari, drag lacquer. Itu ada harga segitu. Tapi kalau saya nggak masuk, kalau saya mending beli yang 1 juta lebih OEM. Kenapa? Ketika kita beli spare part murah, kamu kan minta kualitas nggak bisa teman-teman. Jadi kalau spare part murah, pasti kualitasnya akan buruk. Sedangkan kita biaya ganti turunkan transmisi itu, kita ngongkosi bengkel itu kurang lebihnya 500.000 dan 1-2 hari. Jadi dan masa pakai kalau spare part jelek itu pasti cuma hanya beberapa bulan. Jadi teman-teman jangan tertipu spare part murah. Spare part cari yang OEM. Mahal nggak apa-apa yang OEM, karena itu jatuhnya murah masa pakai. Ini saya sering jelaskan tentang durability itu ketahanan. Itu penting. Jadi barang murah itu tidak ketika kita pas beli, tapi ketika kita menggunakan itu manfaatnya. Karena kita yang sebetulnya kita tidak sedang beli barang, tapi kita sedang beli manfaat dari barang tersebut. Gitu loh ya sobat ya. Makanya harga spare part itu saya sering bilang nyari semua mobil itu sama.
Kalau ada spare part mahal itu karena build quality bahan bakunya bagus, dia lama nanti gantinya. Dulu ya, ini banyak teman-teman yang tertipu harga. Ya, ada harga 400 sensor, misalnya U2 sensor ada harga 800 OM, kamu beli yang di all shop yang harga 425. Itu jatuhnya mahal. Kamu pasang di mobilmu misalnya U2 sensor, kamu pakai tidak bisa, malah rusak. Dia nggak bisa detect dengan baik. Nah, nanti kan berarti jatuhnya mahal. Kamu akan beli lagi yang ori yang harga 800, yang harga 400 lagi kebuang. Nah, kamu kan malah keluar uang 1.200.000, belum biaya scan ke bengkel. Nah, itu loh. Kita harus cerdas mikir. Jangan terkecoh barang murah. Seperti juga mobil kamu cari yang bekas harganya lebih murah dari pasar. Itu pasti ada catatan. Karena tidak ada penjual mobil yang bisa buat mobil sendiri. Tidak ada. Semua penjual mobil itu beli dari orang atau pulaan. Nah, kalau pula kita dapat barang terlalu murah dari pasar, itu pasti ada catatan. Boh suratnya mati, boh suratnya gak tembus, boh bla bla bla, masalahnya banyak, ada cacat di kondisi, pasti ada. Soalnya barang bagus itu rebutan sing beli. Gitu loh ya, rebutan sing beli. Barang bagus gak usah diiklankan, rebutan yang beli. Yang rebutan siapa? Bakul, untuk awakmu, konsumen. Barang orang-orang kayak saya ini kalau ada barang bagus, cakep, rebutan kita belinya. Nah, semuanya dagang ini semuanya punya duit. Nah, itu ya. Ini saya sering dikompar sama customer. Kalau murah betul bagus, nggak usah kamu tahu itu. Saya yang ngulak itu, nggak usah kamu yang beli. Nah, sering ngompar customer. Itu sobat ya. Berpikir yang cerdas, selalu bijaksana dalam memanfaatkan harta Anda. Terima kasih. Ini sudah jam 16.12, saya belum sholat asar, saya tak pulang dulu. Nah, itu pulang asar, saya baru kembali ke kantor lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.